Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ma'alif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na biha bilumihi wa bilumina bilumi sayyidis salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Al-musaqah. Al-musaqatu lughatan ma'khudatun minas saqyi. Musaqah secara bahasa diambil dari masdar saqyu. Saqyu itu menyirami. Nah, jadi musaqah ya artinya itu menyirami, ya, menyirami. Wa syar'an muamalatu syakhsi ghairahu ala syajarin makhsus liyata'ahadahu bisaqyin wa ghairih wa thamaratu lahuma bisighah. Musaqah ini gambaran globalnya begini. Ini khusus pohon kurma dan anggur. Akad musaqah ini khusus pohon kurma dan anggur, tidak berlaku untuk yang lain. Itu tidak berlaku untuk yang lain. Ya apa akad musaqah? Begini. Saya punya kebun anggur atau punya kebun kurma, tidak sempat ngerawat, karena kalau nggak dirawat tidak bagus jadinya. Jadi kebun kurma tidak sama seperti kebun mangga. Mangga itu antum tidak urus, ya tetap berbuah. Ya, nggak pakai diurus, tidak pakai disirami, tidak pakai dipupuk, tidak pakai diapa-apakan, udah biarkan gitu. Ya berbuah sendiri tanpa perlu dirawat. Beda dengan kurma atau anggur, harus dirawat. Kalau nggak dirawat, disirami, dibuatkan pengairan yang bagus, dibersihkan rumput-rumput yang ada di sekitar pohon anggur itu dan seterusnya. Itu perlu perawatan. Kalau kurma dikawinkan atau yang lain kayak gitu ya. Jadi perlu dirawat. Saya punya kebun kurma atau kebun anggur, nggak sempat ngerawat. Sudah ada tanamannya, sudah kebunnya sudah ada. Cuman perlu dirawat biar hasil panennya bagus. Saya tidak sempat ngerawat atau males ngerawat. Nah, saya nyari orang yang pinter ngerawat pohon kurma, yang pinter ngerawat pohon anggur. Nah, untuk apa? Ya untuk nyirami, untuk ngerawat yang pokok biar hasil buahnya bagus, intinya itu. Biar hasil buahnya bagus. Itu nyirami, membersihkan rumput-rumput yang mengganggu dan seterusnya ya. Itu. Nanti panennya dibagi. Jadi nyewa orang, bukan nyewa orang, buruh orang. Jadi nyari buruh, nyari pekerja untuk ngerawat kebun ini bukan dibayar dengan uang, tapi apa? Dengan bagi hasil panen. Berapa persentase? Tidak boleh tentukan. Nanti tak kasih 1 kintal. Iya kalau dapat. Kalau tidak dapat gagal panen. Itu. Jadi bagi hasil panennya. Panennya berapa nanti? Berapa aja hasil panennya? Bagi hasil. Inti 50%, ana 50%. Wadah ya. Jadi kerjasama saling menguntungkan kayak Kirot tadi itu. Kerjasama saling menguntungkan. Ada yang punya modal tidak kerja, ada yang kerja tidak pakai modal. Ini juga begitu. Ada yang punya kebun tidak pakai kerja, ada yang kerja walaupun dia tidak punya kebun, tapi bisa menikmati hasil panen. Caranya dengan akad musaqah. Nah, itu musaqah. Sekali lagi musaqah khusus pohon anggur dan kurma. Wa syar'an, musaqah syar'an muamalatu syakhsi ghairahu. Jadi kerja muamalah antara satu orang dengan yang lain. Muamalahnya seseorang pada orang lain untuk apa? Ala syajarin makhsus. Muamalah atas pohon tertentu. Apa pohon tertentu? Kurma dan anggur. Tugasnya apa? Liyata'ahadahu bisaqyin wa ghairihi. Untuk merawat pohon tadi dengan menyirami atau yang lain, ngasih pupuk kalau perlu ya, nyirami, ngawinkan kalau kurma itu dikawinkan antara yang jantan dengan yang betina kayak salak. Ya, salak itu dikawinkan, kalau tidak dikawinkan ya tidak berbuah. Ya, ada pohon yang betina, ada pohon yang jantan. Nanti keluar kembang kayak semacam kembang gitu.
Ada kembang yang jantan, ada yang betina. Yang jantan diambil, ditaruh, ada yang di kembang yang betina. Dengan begitu akan menghasilkan anak. Itu akan menghasilkan anak. Siapa? Joko Salak. Itu menghasilkan anak namanya Salak. Itu kurma juga begitu dikawinkan, yang jantan dengan yang betina. Itu. Ini musaqah. Jadi muamalahnya seseorang pada orang lain atas pohon tertentu, yaitu kurma dan anggur, tugasnya merawat pohon tadi dengan menyirami dan yang lain. Hasilnya, upahnya ini wasamratu lahuma, buahnya untuk mereka berdua. Tidak boleh dikhususkan malik, tidak boleh dikhususkan amil, tidak boleh juga memasukkan orang ketiga, sama seperti kirot tadi ya, mirip ya. Mirip dengan kirot itu. Bisi kok harus pakai sekot. Musaqah itu harus pakai sekot karena mazhab kita semua akad harus pakai ijab qabul, kecuali kalau mengikuti pendapat yang memperbolehkan mu'atoh. Udah, ini musaqah. Arkanul musaqati sittatun, rukunnya ada 6. Malik, pemilik kebun, pemilik pohon. Wa amilun, amil pekerjanya. Wa amalun, pekerjaannya. Wa samratun, buahnya. Wa siqatun, siqat. Wa mauridun lil amal, tempatnya amal, sasaran amal. Tempatnya amalnya itu apa? Tempat amal ya, tempat amal. Syartul malik wal amil fil musaqah, gampang. Syaratnya amil dan malik dalam musaqah apa? Syartul malik wal amil fil musaqah syartuhuma fil qirat. Sama seperti syaratnya malik qirat, sama seperti syaratnya amil qirat. Apa tadi? Sihatu mubasyaratihi. Ya, sihatu mubasyaratihi, harus ta'yin dan seterusnya. Tadi itu sudah pengulangan. Itu. Enggak usah di lama-lama, cukup itu sudah. Syurutu amalil musaqah, syarat pekerjaan dalam musaqah. Itsnan, ada 2. Pertama, alla yasyrito alal akid ma laisa alaih. Tidak boleh mensyaratkan pada orang yang akad, baik malik atau amil, sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Jadi dalam musaqah itu pekerjaannya sudah maklum. Apa? Begini, apapun yang kembalinya kepada hasil panen, pada buah, itu tugasnya amil. Apapun pekerjaan yang untuk menjaga pohonnya, itu tugasnya malik. Jadi dalam akad musaqah, malik bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Tetap ada tuh tugas yang hubungannya biar hasil panennya bagus, biar buahnya bagus, itu tugasnya amil. Sesuatu yang menjaga pohon, itu tugasnya malik. Apapun yang menjaga pohon, melindungi pohon, itu tugasnya malik, melindungi kebunnya. Itu tugasnya malik. Misalnya perlu dikasih pagar, kebun dikasih pagar, kan untuk jaga pohonnya, biar gak dimakan sama hewannya. Ini tugasnya malik. Tugas untuk ngasih pagar kebun itu tugasnya malik. Apapun yang jaga pohon, tugasnya malik. Apapun yang tujuannya untuk membuat panen itu bagus, kembali kepada buah, tugasnya amil. Lah itu tugasnya jelas sudah. Nah, termasuk syarat pekerjaan musaqah, tidak boleh ada perjanjian pembebanan tugas pada akid yang bukan kewajibannya dia ya. Jadi tidak boleh mensyaratkan pada akid apa? Malaisa alaihi, sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Kewajibannya amil apa tadi? Apapun yang kembali kepada buah. Maka tidak boleh disyaratkan ana akad musaqah sama inti haidar, tapi dengan syarat inti ngerawat pohon ini untuk menghasilkan buah yang bagus, juga melindungi pohonnya biar gak dimakan hewan. Bukan tugas dia jaga pohonnya. Nah, kalau itu disyaratkan dalam akad, fasid, batal akad musaqahnya. Wadah ya? Itu batal. Ini syarat pertama. Contohnya di bawah itu. Falau syarata tali, kalau itu disyaratkan. Contohnya, ka'an syarata alal amil ayyabniya jidaral hadiqah. Disyaratkan amil harus membangun tembok kebun. Jadi kebunnya di tembok itu, di pagar tembok. Ini kan tembok pagar ini ngelindungi pohon, bukan ngelindungi buah. Tugasnya malik. Jangan sampai disyaratkan untuk amil, batal itu.
Au alal malik tangkiyatun nahar, atau disyaratkan maliknya bertugas membersihkan saluran air. Saluran air ini bukan untuk menjaga pohon, saluran air biar buahnya bagus maksimal. Nah, kalau airnya tersendat gara-gara ada yang menghalangi jalannya air, ya ini tugasnya amil, ya tugasnya amil. Jangan sampai disyaratkan untuk malik. Kalau itu disyaratkan lam yasihal akdu. Udah, itu syarat pertama. Syarat kedua, wa ayyuqaddara bi zamanin ma'lumin yusmiru fihi syajaru ghaliban. Syarat amal musaqah yang kedua harus dibatasi waktu. Waktu yang maklum. Harus dibatasi waktu yang maklum. Kebalikan dari kirat. Kirat justru tidak boleh dibatasi waktu. Anak akad kirat ke inti tapi hanya sebulan Ramadan saja, tidak boleh. Nggak boleh batasi waktu. Nanti kalau mau berhenti ya hentikan di tengah jalan gitu aja. Tapi nggak boleh dibatasi waktu. Kenapa? Mempersulit, karena bisa jadi dalam waktu itu nggak dapat hasil. Nah, orang dagang kan nggak mesti. Beda kalau pohon, jelas kan musimnya ya. Musimnya sudah jelas. Nah, kalau musaqah beda dengan kirot. Justru harus dibatasi zaman. Waktu maklumin yang maklum, batasi waktu yang maklum, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi waktunya tidak boleh terlalu pendek. Ukurannya yusmiru fihi fiz zaman asyajaru ghaliban. Harus dibatasi waktu yang jelas, yang maklum, yang sekiranya dalam waktu itu pohon kurma itu akan berbuah. Pohon anggur itu akan berbuah. Itu tidak boleh anak akad musaqah sama inti sebulan tok. Padahal pohon ini baru akan berbuah 2 tahun yang akan datang. Akad musaqahnya sebulan. Lah terus Haidar dapat bayaran apa? Kerja tidak dapat bayaran. Bayaran kan dari pohon itu kan, hasil buahnya itu. Nah, karena itu harus dibatasi waktu yang maklum. Itu yang maklum, yang sekiranya buah pohon itu akan berbuah pada masa itu. Contohnya di bawah itu kasanatin aksar, seperti setahun atau lebih. Ya tergantung, kalau pohonnya masih kecil ya agak lama. Kalau pohonnya udah waktunya berbuah ya mungkin setahun cukup ya. Itu. Fala tasihu mu'abbadatan. Tidak sah akad musaqah selama-lamanya sampai kiamat. Tidak boleh. Ya. Au wala mutlaqatan, mutlak, enggak dibatasi waktu. Kita akad musaqah sampai kapan? Tidak usah ngomong sampai kapan. Pokoknya musaqah gitu aja. Tidak boleh. Mutlak enggak boleh. Wala muaqqatah bi idrakis samar. Tidak boleh juga kita akad musaqah dibatasi waktu sampai kapan? Sampai idrakis samar, sampai panen. Idrakis samar itu panen, sampai berbuah. Jadi anak akad musaqah, anak angkat itu jadi amil musaqah sampai pohon kurma ini berbuah. Tidak boleh. Pohon kurma berbuah berapa tahun? Tidak tahu kan ya? Lah, dibatasi waktu 1 tahun, 2 tahun yang jelas. Yang sekiranya dalam waktu itu pohon kurma berbuah. Kalau ternyata tidak berbuah, awalnya kira-kira berbuah, sudah ternyata tidak berbuah, ya sudah, tidak dapat bayaran apa-apa ya. Kerja tok tidak dapat nggak dapat bayaran. Wah deh ya. Jadi harus batasi waktu yang jelas, tidak cukup dengan sampai berbuah gitu, tidak boleh. Kenapa? Lil jahli biwaktihi, biwakti idrakis samar, karena tidak tahu kapan waktu panen itu, tidak tahu. Wala muaqqatah bi zamanin la yusmiru fihi syajaru ghaliban. Tidak boleh juga dibatasi waktu terlalu singkat, sekiranya pohon pada waktu itu tidak akan berbuah secara ghalib, tidak cukup. Alasannya li khuluwil musaqah anil iwad. Gitu. Karena nanti musaqah tidak ada iwatnya nanti. Nah, udah, ini syaratnya amal musaqah. Syurutus samarah, syarat buahnya. Syurutus samarati isnan kaunuha lil akiden, harus disyaratkan bagi 2 akiden. Keuntungannya kan itu kan. Buah ini keuntungan harus untuk akiden, yaitu amil dan malik. Tidak boleh dikhususkan amil atau dikhususkan malik, atau memasukkan orang ketiga yang bukan amil, bukan malik. Kaunu sabra lil akiden. Wa kaunuha maklumatan bil juz'iyah, dan harus maklum. Maklumnya apa? Bil juz'iyah, dengan prosentase. Nanti kalau panen ente 50%, saya 50%. Jangan ditentukan kiloannya. Nanti kalau panen ente tak kasih 50 kilo. Tidak sah. Harus dengan prosentase itu. Wa kaunuha maklumatan bil juz'iyah. Syartu siqatil musaqah, syarat siqat musaqah. Syartu siqatil musaqah, syartu siqatil kembali siaran ulang ya.
Syaratnya sama seperti sigot B, kecuali satu, illa adam takkid, kecuali tidak adanya pembatasan waktu. Musako harus dibatasi waktu, kalau B tidak boleh dibatasi waktu. Ini saja yang membedakan syarat sehotnya musako dengan syarat sehotnya B. Syurutu mauridil musako, syarat mauridul musako. Mauridul musako apa? Sasarannya musako ya, sasarannya, tempatnya amal, mauridul amal. Nah, di sini disebutkan syurutu mauridil musako Sittatun, ada 6. Pertama, ayyakuna nakhlan au inaban, harus nakhlan, pohon kurma, au inaban, pohon anggur. Tidak sah akad musakoh pohon sengon misalnya, tidak sah ya. Akad musakoh pohon sengon, saya nanam sengon di tanah saya, habis tak tanami kemudian males ngerawat. Anak akad musakoh hedar, inti rawat itu pohon sengon itu, nanti kalau panen dijual kita bagi 2, 50-50, tidak sah. Jadi hanya pohon kurma dan anggur. Sebagian madhab agak luas, madhab kita tidak, mengkhususkan kurma dan anggur. Kurma dan anggur ini pohon, 2 pohon yang punya 4 hukum berbeda dengan pohon lainnya. Punya keistimewaan 4 hukum yang tidak dimiliki oleh pohon lain. Apa? Itu di catatan kakinya itu. Fala tasihul musaqah ala ghairihi ma istiqlalan. Itu tidak sah akad musakoh pada selain pohon kurma dan anggur, tapi kalau secara terpisah, secara mandiri. Katinin, pohon tin, tufah, apel, bitih, semangka, sonubar, tidak sah itu. Li'annatin wa tufah wa nahwahuma yanmu bi ghairi muta'ahid, karena pohon-pohon yang lain itu bisa berkembang tanpa dirawat. Beda kalau kurma dan anggur harus dirawat. Wali'anna ma la yusmir kas sonubari dzakar la iwadha fihi, dan sonubari yang jantan tidak ada buahnya, makanya tidak sah. Terus bagi hasil apa? Itu. Ini yang saya maksud. Wa hadhil masalah, apa hadhil masalah? Musaqah, bolehnya musaqah ihdal masailil arba' allati yukhalifu fiha an-nakhlu wal inabu sairal asjar. Ini adalah salah satu dari 4 hukum yang membedakan pohon kurma dan anggur dari pohon lain. Jadi secara umum sama semua pohon itu, kecuali kurma dan anggur memiliki kesamaan dengan pohon lain kecuali dalam 4 hukum. Jadi punya perbedaan. Kurma dan anggur punya perbedaan dari pohon yang lain sebanyak 4 hukum. Pertama apa? Sah akad musaqah, pohon lain tidak sah. Yang kedua, saniyatuha az-zakah, kurma dan anggur wajib zakat, apel duren tidak wajib. Itu. Kemudian salisatuha al-kharsu, yang ketiga al-kharsu, bisa dikira-kira hasil panennya. Begini, kembali kita ke bab zakat. Orang itu kalau punya tanaman nabat, itu punya tanaman nabat, maka ada zakatnya kan ya? Ada zakatnya. Untuk perkebunan itu kurma dan anggur. Untuk pertanian semua yang layak dijadikan makanan pokok dalam kondisi normal, ini wajib zakat. Nah, ketika antum punya nabat sawah misalnya, padi aruz, ini aruz, sawahnya luas, kira-kira mencapai ini nisab, atau jagung, yang paling enak jagung, dzurah syamiyah. Gitu. Antum punya sawah jagung yang luas, bukan hanya tanam depan rumah untuk hiasan gitu aja kemudian berbuah. Gitu. Enggak, punya sawah jagung yang luas, kira-kira mencapai nisab ini. Maka ketika hasil panen itu mencapai nisab, begitu berbuah dan mengeras, ini sudah terkena kewajiban zakat. Ketika terkena kewajiban zakat, berarti di dalam jagung itu ada jatahnya fuqara. Ada jatahnya fuqara. Jadi hasil panen yang ada di sawah itu, pohon jagung yang ada di sawah itu, buahnya itu mustarok secara musya'.
Itu jagung itu setiap bijinya ada jatahnya pemilik, ada jatahnya mustahikin. Fuqara DLL ya, fuqara CS. Gitu. Jadi setiap butir jagung ada jatahnya malik, ada jatahnya fuqara. Kalau antum makan setiap butir berarti makan jatahnya fuqara. Tidak boleh, tidak sah. Ini pendapat yang muktamad ya. Pendapat yang muktamad begitu. Jadi kalau antum nanam tanaman yang wajib zakat, berbuah wajib zakat, maka jatahnya fuqara menyatu ada di situ. Karena itu nggak bisa dimakan sebelum dikeluarkan zakatnya. Sebelum dikeluarkan zakatnya itu nggak bisa makan, nggak bisa ngasih tetangga, nggak bisa jual. Kalau antum makan, sebagian yang antum makan jatahnya fuqara haram. Kalau antum jual, sebagian ada jatahnya fuqara, nggak sah yang seukuran jatahnya fuqara. Yang jatahnya antum sah. Misalnya 10% karena penyiramannya tanpa biaya, maka 10% penjualan tadi nggak sah. Yang 90% sah. Ini pendapat yang muktamad. Solusinya bagaimana? Tunggu sampai kering, keluarkan zakatnya, baru antum boleh ngambil. Berarti kalau seperti itu, bisa nggak antum punya sawah besar nanam jagung, ketika masih basah belum kering, kepingin bakar-bakar jagung, ngajak sohib, rubatnya fadhal ke rumah dung kemaron, ini pas panen jagung ini ya, misalnya ya pas panen jagung, ada jagung muda, sawahnya lebar, kira-kira mencapai ini nisab, ada jatah fuqara kan, nggak bisa makan, sampai kapan? Sampai kering dan antum keluarkan zakatnya. Berarti ketika masih basah bisa makan? Nggak bisa, haram. Lu sawana sendiri kok haram? Iya, ada jatah fuqara di situ. Wadih, jelas ya. Nah, ini untuk semua tanaman berlaku seperti itu, kecuali nakhl wa inab, kecuali pohon kurma dan anggur. Ada solusi untuk makan kurma ketika masih basah, untuk makan anggur sebelum dikeringkan bisa, untuk jual sebelum dikeluarkan zakat, untuk makan sebelum dikeluarkan zakat. Caranya apa? Dengan khorsu. Tak kasih gambaran umumnya, nanti detailnya insya Allah di Darus Mukhtasar Latif. Gitu. Solusinya kalau untuk nakhl dan inab, khorsu, termasuk hukum yang membedakan nakhl dan inab adalah khorsu. Khorsu itu apa? Memperkirakan hasil panen dalam keadaan kering. Bisa ini, oh ini punya kebun kurma, pohon kurmanya ada 50 pohon, pohon anggurnya ada 50 pohon, dilihat banyaknya buah yang ada rata-rata per pohon. Oh kalau kayak gini bisa datangkan ahli, udah datangkan ahli. Ini kurma segini ini 10 pohon yang apa? Banyaknya buahnya rata-rata per pohonnya seperti itu, antum lihat sendiri. Itu kira-kira panennya hasilnya berapa? Oh gini kira-kira panennya hasilnya 7 kintal. Ya, 7 kuintal, 7 kintal. Kemarin kan nisabnya berapa? 612, berarti 7 kintal sudah mencapai ini nisab. Oh ini kira-kira panennya 7 kintal. Berdasar perkiraan ini keringnya ini jadi 7 kintal. Udah ketemu kan 7 kintal. Kalau zakatnya 10% berarti berapa? 70 kilo. Zakatnya 70 kilo. Nah, setelah khorsu ketemu kira-kiranya, Malik ngomong kayak gini, ya sudah, saya tanggung zakat 70 kilo dalam dhimmah saya. Saya bertanggung jawab atas zakatnya 7 kintal ini, yaitu 70 kilo. Saya bertanggung jawab, saya nanggung dengan dhimmah saya zakat 70 kilo. Udah, zakatnya ndak nempel ke sini lagi sudah. Zakatnya ndak nempel ke hasil panen, tapi pindah nempel ke dhimmahnya Malik. Di sini nggak ada jatah fuqara. Jatah fuqara nempel di dhimmahnya Malik. Dhimmahnya Malik ketempelan jatah fuqara ya. Di sini nggak ada. Kalau sudah ada, boleh makan, boleh jual, boleh. Lah yang bisa di khorsu seperti itu khusus pohon kurma dan anggur. Jagung nggak bisa di khorsu. Oh ini kira-kira panennya nanti 1 ton ini.
Jauh saya tanggung jawab, berarti zakatnya 1 kintal, saya tanggung jawab di timah saya. Nggak bisa, percuma. Untuk selain kurma dan anggur nggak bisa. Berarti kita beli jagung bakar, kan masih basah kan ya? Beli jagung bakar di jalan-jalan itu ya, atau jagung rebus, atau jagung manis untuk peyek itu ya. Itu kalau dibeli dari petani yang sawahnya lebar, yang mencapai nisab, ada jatah fuqara nggak di situ? Berarti yang kita beli dari jagung itu 90%-nya sah, 10%-nya tidak sah, jatahnya fuqara. Antum makan berarti makan jatahnya fuqara. Makan jatahnya fuqara. Haram apa enggak? Makanannya haram ya, jagung. Kalau beras sama saja. Sekarang petani rata-rata zakat apa enggak? Zakat apa enggak rata-rata petani? Enggak zakat. Panen mencapai nisab, enggak zakat. Selama belum dizakati, ada 10% jatahnya fuqara di situ. Antum beli beras di pasar, kalau itu dari petani yang muslim, yang hasil panennya mencapai nisab, maka di situ ada 10% jatah fuqara atau 5% kalau penyiramannya dengan biaya. Yang jelas ada jatah fuqara. Antum beli beras itu sebagiannya tidak sah. Antum makan berarti ada yang haram. Makanya banyak orang diabetes gara-gara makan nasi sekarang. Dari dulu orang di Indonesia itu makan nasi tapi nggak diabetes. Kenapa kalau sekarang kok takut makan nasi gara-gara takut diabetes banyak diabetes? Kok bisa? Di antaranya itu ndak zakat. Ya apa kita tiap hari makan nasi ya? Makan nasi ya. Nah, itu. Caranya beli beras dari orang kafir yang ditanam oleh orang kafir. Bukan dari orang kafir, paute yang ada itu kulanya ke muslim, sama aja kena zakat itu. Jadi beliau beras yang ditanam oleh orang kafir, nggak kena zakat kan? Aman. Jadi beli beras Thailand aja ya. Itu. Waduh, petani tambah ruwet nanti ya, tambah tidak laku, tambah tidak ada petani nanti, tambah ruwet ya. Nah, yang mutamat madhab kita begitu. Wadah ya. Tapi untungnya ada solusi. Yang mutamat begitu. Kenapa? Jatah fuqara nempel ada di situ. Syuyu. Ada di hasil panen. Untungnya ada pendapat kedua mengatakan kewajiban zakat itu tidak nempel di hasil panen, tapi nempel di zimmahnya Malik. Jadi kalau ada petani panen beras, panen jagung, ya, panen beras, panen jagung nyampe nisab, kok tidak mengeluarkan zakat? Zakatnya nggak nempel di berasnya, zakatnya nempel di orangnya. Jadi berasnya kita beli aman, kita makan aman. Beli jagung bakar, jagung rebus, ya, dan jagung-jagung yang lain aman. Ikut pendapat itu antum, biar nggak kena haram, biar nggak makan beras haram, nggak makan jagung haram. Ikut pendapat yang mengatakan kewajiban zakat nggak nempel pada berasnya, tapi nempel pada zimmah orangnya. Dimanya Malik. Udah, khorsu, faham ya tentang khorsu, global aja itu. Kemudian lagi kekhususan pohon kurma dan anggur bai'ul araya. Bai'ul araya ini boleh. Dalam syarak itu begini, itu. Dalam syarak tidak sah kita itu makanan ditukar dengan makanan yang sejenis. Yang satunya basah, yang satunya kering, nggak sah. Kenapa? Kemarin kalau makanan ditukar makanan yang sejenis harus apa syaratnya? Tamasul, hulul dan takobut harus sama kan ya? Takaran atau timbangannya harus sama. Bisa dipastikan sama kalau sama-sama kering. Kalau basah sama kering, maka nggak bisa. Sehingga berlaku riba. Ya. Jagung yang masih basah ditukar jagung yang kering, mesti riba. Kenapa? Tidak jelas, tidak bisa diketahui sama dan tidaknya. Kira-kira, tidak bisa pakai kira-kira, harus dipastikan. Wadah ya. Jadi nggak bisa itu. Jagung yang masih basah ditukar jagung kering, kedelai yang masih basah ditukar dengan kedelai kering, mesti riba.
Itu. Tapi ada pengecualian khusus kurma dan anggur. Namanya bai'ul aroya. Boleh. Kurma basah ditukar kurma kering. Boleh. Anggur segar ditukar kismis. Boleh. Dengan perkiraan. Kira-kira kalau kering jadi berapa? Itu dengan perkiraan, dengan beberapa aturan ya, dengan beberapa aturan, dan enggak boleh terlalu banyak, ada aturannya. Nanti di pembahasan PROY itu skala global aja. Sekarang kita kan pokoknya mengetahui bahwa kurma dan anggur itu memiliki hukum yang berbeda dengan pohon lain sebanyak 4 hukum. Udah. Kembali ke atas, syurutu mauridil musaqah, syarat sasarannya musaqah. Itu ada 6. Pertama, tempatnya musaqah, yaitu harus pohon kurma dan anggur. Kedua, wa ayyakuna maghrusan, sudah ditanam. Tidak boleh akad musaqah bibitnya masih belum ditanam. Anak punya kebun dan punya bibit belum ditanam, masih diwadahi plastik apa namanya itu? Polybag ya, polybag. Bukan poliponik ya. Polybag. Jadi saya punya bibit kurma, bibit anggur masih ada di polybag, belum ditanam. Punya tanah kosong. Anak akad musaqah ente. Irfan. Untuk apa? Nanam pohon kurma sama anggur ini. Dirawat sampai buah nanti berbagi, tidak sah. Kenapa? Pohonnya belum ditanam. Syaratnya ayyakuna maghrusan, harus mahrus. Magrus bukan mahrus ya, harus magrus, sudah ditanam ya, sudah ditanam. Kalau masih belum ditanam tidak boleh, itu harus sudah ditanam. Wa ayyakuna muayyanan, harus ditentukan, tidak boleh mubham, tidak boleh dimubham. Ana misalnya punya 2 kebun kurma. Ini Anda punya 2 kebun kurma, yang satu ingin saya musaqahkan sama inti. Terserah bisa inti milih yang mana, tidak sah. Tentukan yang ini atau yang itu ya, ditentukan. Ayyakuna muayyan. Wa ayyakuna mar'iyan, harus terlihat. Kalau ketutup banyak pohon-pohon lain di sekitarnya, ketutup tidak kelihatan. Pohon kurmanya ada berapa, pohon anggurnya ada berapa, seperti apa, tidak kelihatan. Ketutup pohon-pohon yang lain, tidak pernah dirawat lama bertahun-tahunnya, sehingga pohon anggur itu ketutup pohon-pohon di sekitar, soalnya rumput-rumput tidak kelihatan, tidak sah. Itu harus apa? Kelihatan. Wa ayyakuna biyadil amil, nah, sama kayak kirab tadi. Kebun itu harus diserahkan pada kekuasaan amil. Pasrahkan sudah. Kalau kebun itu ada pagernya, ada kuncinya, gemboknya, kasihkan ke amil sehingga dia leluasa, kepingin ke kebun kapan saja bisa. Enggak, kuncinya tak pegangan Malik. Ente kalau mau masuk ngambil kunci ke ana. Lah kalau nggak ketemu, padahal perlu untuk ngerawat. Nah, enggak boleh. Jadi harus diserahkan kepada amil. Ayyakuna biyadil amil. Nggak boleh kuncinya anak yang megang. Nanti kalau ente perlu ambil kunci, tidak sah. Gitu. Wa alla yabdua solahuhu, samarnya ini belum butuh sholah. Butuh sholah itu saatnya untuk dikonsumsi. Saatnya untuk dikonsumsi. Itu namanya butuh sholah. Butuh sholah itu macam-macam. Kalau salak, kapan butuh sholah? Saatnya dikonsumsi kalau sudah manis ya, kalau sudah manis, sudah tua dan manis. Anggur kapan saatnya dikonsumsi? Ya kalau sudah manis. Rambutan kapan saatnya dikonsumsi? Kalau sudah berwarna merah. Kalau masih hijau kuning belum waktunya. Butuh sholah itu buah yang sudah saatnya dikonsumsi, sudah waktunya dikonsumsi. Tebu kapan butuh sholah? Ya kalau sudah manis, sudah keras itu. Sebelum itu kan tidak manis kan, masih berupa daun-daun itu, ya nggak ada rasanya. Itu kalau sudah manis. Ada lagi juwet, tahu juwet? Buah kuno ini ya. Kapan butuh sholah? Kalau udah hitam, asalnya hijau. Nanti berubah jadi merah, nanti berubah jadi hitam. Kalau hitam itu butuh sholah. Kayak rambutan tadi, kan awalnya hijau, kuning, merah. Nah, butuh sholah itu kalau sudah merah. Jadi butuh sholah itu imma dengan perubahan warna atau perubahan rasa, ya, atau perubahan rasa atau berisi. Asalnya tidak berisi menjadi berisi dan seterusnya.
Itu. Akad musaqah itu sah dengan catatan buahnya belum butuh sholah, belum waktunya dikonsumsi, imma belum berbuah atau masih permulaan berbuah, belum bisa dikonsumsi. Sah akad musaqah. Lah kurma udah mateng-mateng akad musaqah. Ayo, ini anak punya kebun kurma, udah mateng-mateng ini. Ente tak angkat jadi ambil musaqah untuk ngerawat. Ngerawat apa? Udah waktunya panen. Bukan waktunya ngerawat ini, udah waktunya apa? Panen. Atau anak punya anggur sudah manis, sudah waktunya dikonsumsi. Anggur hijau, anggur hitam, anggur merah, sudah manis waktunya konsumsi. Akad musaqah, tolong rawat ini nanti hasil panennya berdua. Ya enggak sah, ngerawat apa? Udah panen. Sekarang bukan waktunya ngerawat tapi waktunya apa? Panen. Syaratnya itu Allah yabdua solahu thamarihi. Jadi buahnya belum saatnya dikonsumsi. Nah, itu syaratnya itu. Suratul Musaqah. Itu. Surahnya Musaqah. Ayyakula zaitun li amrin, dari tadi sudah surah ya. Ayyakula zaitun li amrin saqaituka ala hadan nakhli sanatan. Nah, dibatasi waktu, harus kan ya? Saya akad musaqah dengan ente untuk merawat pohon kurma ini selama setahun. Tugasnya dijelaskan, litata'ahadahu, untuk kamu rawat, disirami, dibersihkan saluran pengairannya. Upahnya binis fis samar. Nanti kalau panen ente dapat separuh buahnya. Maklumun bil juz, iya fayaqulu amrun qabiltu. Amr jawab qabiltu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.